Teman-teman, episode kali ini adalah episode ngetes istri. Jadi bukan ngerjain istri, tapi ngetes istri. Kebetulan istri saya, Ivo, belakangan makin sangat senang bersepeda dan malah lebih berprestasi daripada saya karena bisa finish Unbound Gravel, kemudian podium di Bromo, podium di Manado, podium di Ijen, dan podium di lomba-lomba lain. Jadi dia punya kemampuan khususnya climbing yang lumayan. Jadi kalau minta sepeda baru, ya mau nggak mau kan harus dilayani. Tapi khusus kali ini saya bikinkan sepeda yang speknya itu budget, jadi nggak yang high end. Bahkan saya tes dia menggunakan group set dari Tiongkok, dari China, yang belakangan memang makin ngetren dan prediksinya ke depan bahkan bisa mendominasi industri sepeda dunia. Jadi istri saya tes, saya rakitkan sepeda menggunakan group set L2 12 speed dari China. Nah, seperti apa? Ini lihat videonya. Ya. Hari ini kita syuting agak unik karena maksa istri pakai sepeda budget. Kalau biasanya pakai Dura-Ace, pakai dia itu, sekarang dipaksa pakai group set Tiongkok. Jadi saya pakai Sensah Empire Pro 12 speed, Ivo pakai L2 RX 12 speed. Punya saya disetting pakai mechanical disc brake, punya Ivo disetting rim brake. Jadi ya supaya harus merasakan, karena kan dunia mungkin akan berubah. Mungkin dalam 3-5 tahun lagi yang dominan mungkin bukan lagi merek-merek Jepang atau Amerika atau Eropa, sama seperti kebanyakan barang di dunia. Karena produsen-produsen Tiongkok ini makin lama makin maju. Jadi ya ini episode suami istri pakai group set Tiongkok. Request. Iya. Damai guys. Oke. Ya damai kan ini? Iya. Damai. Sampai atas juga damai ya. Terserah. Tapi dia sudah pakai group set ini untuk nanjak-nanjak dan jauh-jauh kok. Jadi ini bukan kali pertama pakai. Karena kan yang penting supaya nekenin, supaya nggak minta yang mahal-mahal terus. Itu barangnya mahal-mahal, sini dikasih murah-murah gitu ceritanya. Kamu sudah punya 2S kok. Ya, ceritanya kan dikit. Kamu, puluh. Ini kita di Pandaan. Kita rencananya nanjak ke Talunongko Kaliandra karena di situ ada tanjakan-tanjakan 18%-nya, 15%-nya, supaya Ivo full experience sama grup set murah, grup set terjangkau. Pandaan ini segmen paling rame kalau tinggal di Surabaya. Kalau mau belajar nanjak, rute pertamanya pasti Pandaan, karena masih nanjak halus. Nggak bisa santai nanjak itu. Betul, emang bungkus. Capean. Dikecilin aja jangkringnya.
ini lagi ya, jalanan bending sekali ya. Speednya nambah langsung. Pokoknya ingat, 2 gear atasmu, 3 gear atasmu itu 28, 31 dan 34. Kamu kebiasaan pakai 32 dan 28. Jadi kalau sisa 2 tandanya 28, sama kayak kamu biasanya sisa 1. Paham? Ya. Ini kakinya yang nggak nafsu ini. Capek tiap hari. Iya loh. Nggak bisa. Ya harus selalu diingetin rest is power gitu. Iya. Tanjakannya ini konstan 3, 4, 5%. Semakin ke atas semakin terjal. Nanti sebelum finish ada 18%, 15%, konstan 12%. Jadi ya semua gear kepake. Kalau Sensa minda gearnya seluruh tuas rem digoyang. Kalau L2 beratin gear pakai jempol, ngentekin pakai tuas, seperti kampanye lu. Kalau Sensa seperti SRAM mekanikal maksudnya. Dulu. Teman-teman yang lagi semangat, Ivo ini sedang overtrip. Disuruh ambil istirahat nggak mau. Setiap hari goes, nanjak jarak jauh. Kalau di rumah nge-Zwift-nya nanjak, jadi nggak ada recovery-nya. Ya wes, habis ini seminggu aku bobok tok. Bisa turunan sedikit, kemudian bagian utama lalu langkah kalian. Jangan lupa minum. Minum. Turunan sebentar. Wah, nggak tahu dengan kondisi begini apa bisa ini. Bisa. 34 semuanya bisa bahkan lalu. Tenaganya yang nggak ada ini. Aku lo masih pakai 28. Oh iya lah. Iya. Sisa berapa? Kalau aku sisa 1 karena gearku 32. Kamu 34. Turun pakai 31 aja. Bentar ya. Capek di cadence. Yes. Oke. Pakai 34 ya. Ah, Buat apa punya nggak dipakai? ya wes. Patung sapi di depan 18%. Aduh. I hate you. Lihat sprocketnya Ivo ke bawah itu 1134 12 speed. Rasionya agak beda dengan Shimano. Kalau Shimano 34 30 27 24. Kalau ini 34 30 31 28 25 23.
Sprocketnya bukan buatan L2 ya, sprocketnya buatan series. Karena L2 tidak bikin sprocket, jadi Anda bisa pasang sprocket 12 bit apa aja, termasuk Shimano. Sensor juga sama, 14%. Nah, bagi yang belum kenal, ya saya Azrul Ananda. Episode ini saya tidak berpasangan dengan Om Ray, saya berpasangan dengan istri saya sendiri, Ivo, yang belakangan lebih berprestasi daripada saya. Dan itu umum ya, biasanya istri lebih berprestasi dari suami, itu agak umum di dunia sepeda. Tepatnya saya adalah korban suami. Apa KDRT? KDRT. Nah, KDRT itu bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kom dalam rumah tangga. Jadi harus ada komnya di keluarga. Kalau bukan saya ya Ivo. Jadi KDRT bukan kekerasan dalam keluarga, karena dianya mau kok. Nah, kalau KDRT kan nggak mau, ini mau kok. Jadi dia kan sudah terlalu manja pakai sepeda Dura SDI itu, pakai frame karbon, wheelset NV. Ya ini saya tes pakai sepeda yang budget spec. Jadi frame ini bukan berarti ini frame budget ya, karena teman-teman mungkin tahu WNC Aluminati juga aluminium tapi nggak murah. Ini memang premium alloy yang kita rancang untuk walaupun aluminium tapi performanya tinggi. Tapi ada ukuran yang kecil buat Ivo karena dia size 45 atau 44. Ini kebetulan size 45. Nah, speknya ini hampir semuanya budget, dalam artian group setnya ini adalah merek L2, mungkin familiar. Ini L2 yang 12 speed, jadi ini 12 gigi di sprocketnya. Dan ini grup set Tiongkok yang belakangan memang sedang rame selain Sensah ya. Jadi nanti saya akan jelaskan spek sepedanya Ivo, spek sepeda saya yang waktu menemani Ivo, sama spek sepeda saya test bike kita yang lain lagi gitu. Jadi ini punya Ivo. Nah, Ivo itu sangat cerewet soal saddle. Jadi dia pada dasarnya hanya mau pakai saddle ini, Selle Italia Diva. Ini untuk cewek memang. Dan ini sebenarnya juga nggak mahal karena harganya nggak sampai 1 juta ini. Tapi dia maunya yang ini, dikasih yang mahal nggak cocok katanya. Jadi ya syukur alhamdulillah sadelnya murah. Walaupun ini agak berat sebenarnya, 300 gram lebih. Kenapa kamu cocoknya sadel ini? Nggak tahu ya, ini lebih empuk dan kalau didudukin itu pas banget dengan proporsi bagian itu. Padahal kebanyakan cewek suka sadel yang kecil-kecil sekarang. Kamu ada yang kecil yang cocok kan, tapi nggak semua ya. Tapi nggak semua ya. Ya. Selain ini hanya fabrik apa namanya? S-Line Sport yang dia bisa. Jadi saya harus nyetok sadel ini agak banyak karena kalau ganti sepeda atau rusak kadang-kadang susah nyarinya. Jadi di stok sadel ini banyak warna. Jadi cocoknya hanya ini ya pada dasarnya. Ya ini memang seat postnya masih karbon dari WNC, tapi harus pendek sekali ya. Nah ini aluminium dan ini dirancang rim brake karena memang grup set ini sejauh ini masih yang beredar masih yang pakai kabel. Jadi yang kalau mau dijadikan disc brake harus pakai hybrid disc brake. Tapi ini saya setting rim brake. Dan disclaimer memang wheelsetnya bukan wheelset budget ya. Wheelsetnya masih full chrome racing zero. Jadi memang ini wheelset alloy yang high end. Jadi agak cheating di wheelset. Jadi wheelsetnya bukan wheelset budget, tapi ya mohon maaf di rumah adanya ini. Jadi ya, tapi kan masih alloy dan masih clincher alloy, bukan karbon yang harganya puluhan. Nah, untuk kokpitnya ini juga yang paling budget. Jadi ini Ritchey yang com, Ritchey alloy yang tipe com. Tipe com itu yang paling murah ya teman-teman mungkin tahu, harganya kira-kira 600 sampai 800 ribuan. Jadi ini ya saya spek budget. Bar tipnya pun juga yang paling murah, Velo atau apa gitu mereknya. Ya, jadi benar-benar di spek yang paling murah. Nah ini grup setnya, kenapa saya milih L2 buat Ivo bukan Sensah? Karena saya pertimbangannya adalah Sensah itu double tap, jadi harus swingnya untuk mengentengkan itu harus banyak. Kalau tangannya besar seperti saya, mungkin feelingnya masih gampang, tapi saya berpikir tangannya Ivo kecil, jadi lebih gampang mindahnya kalau
beda tuas antara ngentengin dan beratin. Jadi akhirnya ya saya pilihkan L2, tapi ini memang karbon dan harganya sangat budget ya, dengan pajak dan ongkir hampir semua kecuali crank itu kira-kira 3,5 juta. Jadi sangat budget itu. Karena sekarang 105 aja 20 juta ya. Jadi kan Shimano makin nggak masuk akal. Dan ini waktu Ivo pertama pakai, dia belum pernah pakai Campagnolo, jadi memang harus menyesuaikan. Gimana rasanya waktu pakai pertama kali? Kan aku waktu itu langsung coba pakai kayak gitu. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih, tapi ada satu masalah yang langsung dirasakan saat itu tuh di kokpitnya ini. Jadi karena perubahan beratin dan ngentengin ini kan berbeda dari sepeda-sepeda sebelumnya. Jadi itu yang harus membiasakan diri gitu. Dan ketemu kesulitan di sini. Tanganku ini kan kecil, pendek-pendek jarinya, pegangan jarak di antara rem dan pegangannya ini kan jauh. Jadi coba ngerem. Akhirnya karena agak kesulitan, kecakapan mengerem itu berkurang. Makanya sempat jatuh. Jadi begini, memang kebanyakan tuas ini kan memang posisi seperti ini ya. Kalau grup set lain itu bisa disetel sehingga jarak tuasnya ini bisa mundur. Sensa bisa kan ya? Sensa bisa. Kebetulan L2 nggak bisa. Jadi memang Ivo mau nggak mau jarinya harus maju ke depan gini untuk bisa ngerem. Dan dari bawah juga agak jauh. Jadi memang itu challenge-nya Ivo karena jarinya kecil-kecil. Tapi saya tetap yakin untuk cewek ini lebih gampang pindah gearnya. Karena tinggal neken tombol di sini untuk beratin yang sisi dalam dan ngentengin tinggal pakai tuas yang dalam. Karena tuas dalam ini bisa kamu tarik sebenarnya. Kamu kan nggak tahu itu bisa ditarik. Jadi kalau kamu sudah hafal ya bisa ditarik dan dipindah sambil ditarik. Jadi jarinya nggak jauh. Ya, jadi mungkin belum kebiasaan aja. Memang remnya yang nggak bisa dimundurkan. Nah itu kalau di grup set lain mungkin bisa dimundurkan. Tapi untuk pindah-pindah gearnya kan nggak masalah. Nggak masalah kan? Ya normal aja kayak pakai grup set mekanikal kan? Ya. Jadi ya sebenarnya Om Ray juga pernah bilang bahwa kita mau pakai grup set yang paling mahal juga nggak akan ngaruh banyak karena kitanya sama kayak gitu. Jadi untuk nanja kan bukan itu kuncinya kan ya? Bukan. Apalagi ini sprocketnya sampai 34. Paling ya Ivo harus biasakan rasio gear karena dia terbiasa pakai 32. Jadi ketika 34 itu kan urutannya beda. Jika dia tanjakan ini harus pakai gear yang mana dia belum hafal kadang-kadang. Betul. Nah, kalau ngeremnya sendiri di luar megangnya, ngeremnya masalah nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, sama ngerem. Padahal aku kasih tahu ya, ini rem murah banget. Ini rem merek Z-Race. Ini harganya mungkin hanya 300.000 atau 400.000 sepasang. Oh iya? Iya, jadi sangat murah. Jadi tapi kan secara performa masih oke kan, karena fungsi remnya kan juga aman gitu. Betul. Apalagi ini memang pakai alloy, jadi kalau ring brake memang kalau pakai alloy lebih aman. Itu aja. Kalau cranknya juga pakai Scenic itu sebenarnya grupnya Sensa ya. Tapi ini panjangnya 165, jadi cocok untuk Ivo. Ini harganya paling ya 1,5 juta, jadi bukan sesuatu yang mahal. Jadi ini spek yang kalau wheelsetnya pakai yang budget sebenarnya sangat terjangkau dengan performa yang layak. Asal tahu aja, Women Elite Bromocom 2022 itu Women Elite juara 2-nya naik Aluminati. Jadi karbon alloy, kalau alloynya itu speknya bagus dan geometrinya bagus, sebenarnya nggak terlalu beda dengan karbon. Jadi ya ini kalau mau diubah ya diubah apa? Ya ininya. Iya. Kalau bisa dicari yang dekat. Berarti harus ini saya mau nyoba dia pakai Sensa. Aku jadi bahan percobaan ya. Iyalah, kan yang kom yang dicoba. Saya kan nggak kom, jadi kan yang nyobain. Terus aku kapan dapat yang mahal-mahal yang bagus-bagus? Kan sudah pesen kemarin. Mana belum datang? Ya belum datang 2 tahun. Jadi ya ini speknya Ivo. Kalau misalnya ada temennya nanya, oke nggak ya misalnya budgetnya hanya cukup untuk ini? Oke banget. Dan semua itu kuncinya bukan di spek yang budget. Kuncinya adalah shekel alias kaki. Kalau kakinya nggak kuat, ya podo aja. Ya, jadi memang ya pada akhirnya kembali ke kitanya sendiri. Betul. Saya sendiri sih mungkin teman-teman yang ikuti saya di Strava mungkin tahu saya sering belakangan pakai sepeda budget. Kenapa ya? Satu musim dingin, musim hujan, sehingga jalan lagi berantakan, sering hujan lebat. Jadi kalau pakai sepeda budget kan nggak terlalu pusing soal
membersihkan kotor atau apa, nggak terlalu pusing. Kalau apalagi sepeda integrated, kalau hujan ampun deh. Kayak Cuman kombinasi secara keseluruhan sepeda ini cocok banget buat aku latihan. Soalnya ketika aku pakai sepeda yang lebih bagus, pakai AJ5, powerku jadi lebih nambah, jadi lebih banter. Ya, latihan harus lebih berat daripada event. Nah, habis ini berarti akan dibuatkan yang lebih berat lagi. Wheelsetnya dibelikan yang budget dan. Nah ini dibandingin sama spek punya saya yang Nemen Evo yang saya punya 2 Aluminati, sebenarnya ada 3, yang 1 rim brake tapi mirip. Ini yang saya gunakan untuk eksperimen kita di kantor sama nyoba-nyoba komponen biasanya. Sama, ini masih Aluminati tapi ini disc brake dan ini menggunakan Sensah Empire Pro. Jadi Sensahnya mana? Oh ya, ini Empire Pro tulisannya di sini. Apa bedanya? Kalau Empire itu berarti 11 speed, kalau Pro itu 12 speed. Dan yang Empire Pro itu tuasnya pasti karbon. L2 tadi juga karbon, jadi pasti lebih ringan daripada Shimano yang tengah atau murah gitu. Jadi ini karbon, ringan. Cuman bedanya tadi kalau L2 kan mindahnya pakai jempol, kalau ini mindahnya adalah ini double tap kayak SRAM mekanikal ya. Jadi klik sekali itu untuk beratin gear, klik 2 kali ini untuk ngentengin gear. Jadi klik sekali untuk beratin gear, klik 2 kali untuk ngentengin gear. Yang kiri juga sama. Sekali 2 kali untuk nurunkan, tergantung trimnya. Terus kalau jauh gini untuk naikkan chainring depan. Jadi fungsinya di kanan 2 seperti itu. Nah, spek lainnya sama. Ini chainringnya sama, Scenic. Ini cuman ini kan ukuran saya 170 dan ini RD-nya Sensah juga, bawahnya juga karbon. Jadi sebenarnya ini FD-nya agak curang ya. FD-nya saya pakai 105. Sebagai eksperimen, tapi yang satunya pakai Sensah juga. Jadi ini 105, belakangnya Sensah. Tinggal 105 kan nggak sampai 500.000 harganya. Jadi masih termasuk budget juga. Jadi ini spek saya. Sadelnya saya pakai sadel yang nggak ada merek. Harganya ini full karbon, tapi harganya apa? 450.000. Jadi saya nyoba sadel 450.000 ya, ternyata ya baik-baik saja. Berarti memang sadel mahal itu marginnya yang besar, bukan ongkosnya. Cuman ada satu, memang beli barang murah itu belum tentu baik. Saya mencoba beli Garmin Mount yang paling murah, ini ya merek Z-Race itu. Saya pakai 2 kali sudah pecah plastiknya, tapi ini bisa diganti pakai yang mahal. Jadi waktu itu Garmin saya tiba-tiba loncat, ternyata pecah. Ya itu bedanya murah dan mahal kadang-kadang. Tapi untuk beberapa hal sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Ini juga agak cheat di wheelset. Karena wheelsetnya ya karena Wednesday kerjasamanya dengan FSA, jadi kita punya banyak komponen FSA dan Vision untuk dicoba. Ini Vision Trimax yang 30 yang alloy disc brake. Jadi walaupun ini alloy disc brake tapi ini cukup ringan. Ini nggak sampai 10 juta sepasang. Jadi untuk opsi, sekali lagi untuk opsi yang lebih budget tapi performa, ini choice yang bagus ya. Karena kan sekarang susah cari wheelset bagus di bawah 10 juta. Memang semua harganya meroket. Jadi ini termasuk opsi yang budget harga. Ini lebih murah daripada rim brake-nya Evo. Ini lebih murah. Hampir separuhnya malah. Sedikit di atas separuhnya. Jadi wheelsetnya Evo harganya hampir 2 kalinya ini. Jadi ini spek punya saya. Jadi ya saya di Wednesday sama Om John suka nyoba-nyoba komponen untuk nyoba. Biasanya ada yang ngirimi baru untuk nyoba dari supplier misalnya. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi ini seatpostnya alloy ya, beda sama Evo yang karbon, ini masih alloy tapi dari Vision yang Trimax juga, dan ini oke. Cuman ya handlebarnya saya copotan sepeda lama, jadi ini Ricci sebenarnya saya cat polos saja. Tapi ini Ricci sebenarnya. Jadi ini kelemahannya juga Garmin Mount aja, dan kalau Garmin lompat hati-hati ya karena Garminnya mahal. Jadi untung saya ikat tali waktu itu. Cuman ini gampang, ini tinggal ganti plastiknya aja banyak, nggak susah. Nah ini yang ini sepeda ini lupa satu, rem. Kan tadi bilang Sensah dan L2 sekarang masih pakai kabel. Jadi kalau mau disc brake, kaliper disc brake-nya masih harus yang hibrid. Nah L2 dan Sensah akan keluar yang full hidrolik, tapi masih belum. Sampai itu datang kita baru akan nyoba. Jadi sementara belum ada, kita bereksperimen dengan banyak rem. Favorit saya termasuk misalnya Ju-Intech, tapi kan harganya mahal. Harga remnya doang bisa 4 juta atau 3,5 juta. Saya juga nyoba TRP yang TRP Aspire. Itu juga enak, tapi itu full mechanical. Jadi
harganya juga masih di atas 2 juta, jadi juga nggak murah. Nah ini yang saya pakai, kalau misalnya kameranya berbalik, saya pakai merek Z-Race juga, tapi yang 005 yang baru. Ini hidrolik mekanikal ya, jadi masih ditarik kabel, tapi di dalamnya ada hidroliknya. Ini lumayan yang ini, padahal harganya nggak sampai 1 juta sepasang. Ini lumayan, tapi ya memang tidak senyaman atau sekuat full hidrolik. Jadi masih ada kelemahan di situ. Kalau buat saya sih nggak masalah, karena skill saya untuk mengendalikan rem dan handling dan lain-lain mungkin masih oke, tapi untuk Evo saya nggak berani. Makanya Evo saya settingkan rim brake. Jadi mending masih pakai rim brake daripada pakai hybrid disc brake. Kalau mau beli hybrid disc brake jatuhnya ya mahal lagi gitu. Tapi ini masih sangat oke, masih sangat oke. Jadi ini spek sepeda yang saya pakai di video tadi. Nah ini sebenarnya ada satu lagi yang saya juga pakai L2. Jadi ini juga eksperimental. Oh iya, ini sama ya? Ya ini sama-sama Aluminati disc, tapi kebetulan tinggi saya ini nanggung. Yang ini size 50, ini size 53. Dua-duanya bisa, dua-duanya stem 11. Bedanya situ pakai spacer. Yang ini hampir habis. Jadi ya sebenarnya sama aja. Cuman saya lebih nyaman pakai 53 karena memang lebih posisi badannya lebih nyaman ya. Jadi kalau orang bilang pakai sepeda kecil lebih agresif, lebih bagus kelihatannya, belum tentu lebih nyaman. Jadi sekali lagi, jangan percaya orang atau toko sembarangan. Banyak yang akan rekomendasi turunkan ukuran, tapi menurut saya adalah mau kejar nyaman atau mau ngejar cepat. Kalau ngejar cepat, ngejar jadi atlet, mungkin agak dikecilin dengan stem lebih agresif, lebih enak. Tapi kalau memang untuk kenyamanan, ya proper ukuran aja. Saya pakai 53 untuk jauh-jauhan jauh lebih nyaman, karena angle punggung saya jadi lebih nyaman gitu aja. Nah ini yang size 53, ini lebih budget spek lagi daripada itu sebenarnya. Ya sadelnya enggak, sadelnya fabrik, ini jadi sadel merek yang harganya masih bunyi juta. Jadi sadelnya masih yang oke, tapi seatpostnya saya bereksperimen beli di AliExpress. Teman-teman mungkin pernah lihat ini, tapi hati-hati kalau beli sadel ini karena ternyata untuk naruh sadelnya di sini kita harus bikinkan spacer, ganjel, adaptor. Karena kalau enggak dia akan goyang terus. Jadi ini sebenarnya saya tidak rekomen. Karena kalau Anda tidak punya kemampuan mekanikal dan tidak punya link mekanikal, jangan pakai ini. Tapi sebenarnya lumayan nyaman ini di split. Ini nyontek Canyon lama. Saya kebetulan dulu punya beberapa Canyon, dan salah satu Canyon Endurance saya itu pakai sadel seperti ini. Dan itu nyaman. Tapi ketika saya coba versi yang KW-nya, ada beberapa masalah yang kita harus ngakali. Jadi hati-hati. Kokpitnya pakai Prime alloy. Ini merek Inggris tapi bukan merek mahal. Garmin mountnya juga pakai Prime. Ini kualitas normal ya, nggak ada masalah sama sekali. Cuman ya ini juga cranknya pakai Z-Race, jadi ya setara sama Scenic tadi, kira-kira 1,5 juta. Lainnya sama persis sama Evo, jadi FD, RD, sprocketnya sama. FD, RD-nya dari L2, tapi rantai dan sprocketnya dari Z-Race 1134. Yang beda di sini adalah satu wheelset, karena ini benar-benar budget. Saya nggak tahu mereknya apa, teman-teman di WNC yang pesankan. Waktu itu carikan saya wheelset dari China yang harganya terjangkau. Ini yang harganya berapa? 8 juta sepasang. Saya kira teman-teman juga banyak. Dan ini ya memang terasa quality ride-nya tidak terasa mewah ya, karena entah itu secara psikologi atau apa. Tapi oke lah untuk budget wheel. Kemudian bannya saya pakai Conti Ultra Sport, jadi Continental yang 300 ribuan, dan ini oke lah, nggak harus GP 5.000 kok untuk enak. Jadi ini seperti itu, jadi wheelsetnya budget, jangan tanya saya mereknya apa karena nggak ada mereknya. Kemudian, nah ini rem, yang tadi saya bilang rem, kalau kita mau lihat, ini pakai TRP yang Aspire ya. Cuman rotornya pakai Z-Race yang murah juga, cuma 160.000, oke-oke aja lah. Ini pakai TRP yang full mekanikal, jadi tidak ada hidroliknya. Tapi ini sangat efektif, tapi harganya itu di atas 2 juta. Jadi tidak murah juga jadinya. Jadi kalau mau rem lebih budget pakai yang itu tadi, tapi ini kan saya eksperimen beli beberapa merek untuk merasakan. Jadi kalau ada customer yang nanya ke WNC, kita bisa jawab kayak gitu. Bukan sekedar jual, tapi ya ini kita sering eksperimen dengan budget-budget besar. Dan ya Evo habis ini harus nyoba Sensah kan ya, karena kamu belum nyoba Sensah. Sensah bisa ditarik soalnya, bisa lebih dekat. Ya. Cuman mindahnya harus, tapi kamu kan pernah pakai SRAM Red kan? Ya, pernah. Dia pernah pakai SRAM Red lama, jadi seharusnya tahu caranya. Jadi seharusnya sama saja. Berarti nanti nextnya nyoba ya. Dan kita akan nyoba L2 hidrolik lah habis ini juga.
Jadi ya, nah untuk pedal tadi tanya pedalnya apa? Kita pakai pedal power meter, jadi kadang-kadang pakai yang Garmin, tapi saya suka pakai yang Assioma ini. Ya, nah, teman-teman juga pasti familiar dengan Assioma. Menurut saya lebih reliable, lebih less problem daripada Garmin. Jadi ya, saya lebih suka pakai ini. Kebetulan punya Evo masih yang Garmin ya, masih yang Garmin. Jadi kenapa pedalnya power meter supaya bisa pindah-pindah sepeda untuk nyoba-nyobain. Jadi ya itu episode testing dan ngetes istri pakai sepeda budget. Tapi kamu kan sempat minta wheelset yang lebih murah kemarin, pengen tahu rasanya kan? Pengen tahu rasanya. Ya nanti kita cobain lagi. Tapi memang nggak ada bedanya sih, kaki semuanya. Dan waktunya Evo nanjak juga nggak beda. Cuman tadi yang pas di video yang kita syuting ini memang Evo itu hari ke-7 berturut-turut bersepeda. Jadi saya sudah bilang dia harusnya ada istirahat, tapi dia terus latihan. Jadi akhirnya agak overtrain di situ. Jadi ya, tapi ya sekarang dia sudah tahu kalau nggak boleh overtrain. Ya harus ada istirahatnya. Ya, kan jadi, nyobain sepeda budget terus. Ya. Nanti berikutnya nyobain sepeda yang high end terus. Gitu juga ada ya? Ya nanti kalau pesanan customnya sudah datang, berarti kamu nyoba sepeda high end. Enggak lah, AJ5 kan high end, komponennya kan high end semua. Ya, aku cinta banget AJ5. Jadi ya, untuk itu ya apesnya dia kan mau nggak mau harus pakai Wednesday. Walaupun dia juga pernah pakai Dogma dan lain-lain, tapi kita parkir semua sekarang. Ya, jadi ya itu teman-teman. Jadi untuk yang nanya apakah pakai group set budget itu musuh utamanya sebenarnya cuma satu, gengsi. Kalau secara fungsi sebenarnya nggak terlalu masalah. Jadi ya tinggal kalau misalnya ada masalah pemakaian ya itu kan nyetelnya, perawatannya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu masalah. Saya sendiri mungkin teman-teman yang ikuti saya di Strava lihat saya sering pakai Sensa L2. Malah kalau saya pakai Sensa L2 yang komen biasanya lebih banyak. Jadi ya sekali lagi ya yang penting bersepedanya dan Anda memilih olahraga sepeda, jadi terus semangat. Di saat musimnya katanya sudah berkurang, ya moga-moga yang menemukan kecintaan bersepeda terus jalan ya. Yang jelas dia seneng kok KDRT. Sampai ketemu. Ya teman-teman yang penasaran dengan Kelok 9 di Kediri Dolocom, event sepeda yang biasa kami bikin. Ini kota San Francisco, ini namanya Jalan Lombard. Jalan Lombard itu berkelok-kelok. Jadi inspirasinya Kelok 9 ke arah Dolo, Besuki Kendolo itu adalah Lombard Street di San Francisco. Ya ini jalannya, sama persis.